Kita kan di dunia ini kan punya pasangannya masing-masing kan. Ya. Jika rinduannya sebatas kata, mengapa rasa sakitnya begitu terasa? Emang Bapak punya pacar sekarang, Pak? Ya bukan, lu jangan fitnah gue lu ya. Bini gue nonton nih. Nyanyi Lagu di Chrisye. grup itu megang apa sih? Megang genset. Megang GN. Megang Ini apa? tiga-tiga nggak ada yang benar nih. Kabel. Bukan kabel, bukan. Apa dong? Itu apa namanya, vokalis. Vokalis. Coba dong nyanyi Andre dong. Taulani kan vokalis juga. Pengen banget nge-MC bareng Surya. Dia sampai nge-host. nangis. Iya, pengen sama dia. Sekarang dia sekarang itu host yang paling top sekarang itu kan. Ya makanya sadar umur, udah Surya aja. Juga sama Tuhan dalam hati, tapi Kak Jil nggak keluarin ke siapa-siapa, ke anak-anak tidak. Kak Jil bertanya-tanya, memang iya tugas Kak Jil udah selesai Tuhan di dunia ini? Kak Jil sempat bicara itu sebelum masuk kamar operation. Periksa dulu deh kolesterolnya, asam uratnya. Tapi kamu udah mulai agak lebih gemuk ya, jadi hati-hati Ih, kolesterol. Hati-hati. Kalimat Anda tuh menyakiti hati saya loh. Tidak. Selamat pagi rakyat. Apa kabar? Sehat ya? Oh. Cikita Medi. Tolong dong, tolong dong. Irfan Hakim. Tuh, tolong dong. Bisa nggak sih? Matiin dulu, matiin dulu kenapa, A? Dulu ininya. Ini. Gue udah gagal pakai nenek-nenek gitu. Udah laki loh. Gini dong jalannya. Turunan dikit, nah gitu. Sorry ya gue telat nih. Dari mana sih, A? Ya habis touring. Oh, touring maksudnya turun miring. Parah nih! Masa naik motor nggak pakai kepala? Helm. Nggak pakai helm. Mana masuk studio lagi? Wih. Bahaya tahu. Ya ampun. Aduh, Ajar. Neng, udah bayar ojeknya belum, Neng? Nih, harusnya nih Mbak security tangkep nih si JJ sama Bonge berdua. Fajar parah. Dia ini nggak kapok-kapok loh. Padahal kemarin pernah kamu itu ya ditegur sama polisi. Pernah? Ada videonya. Ada buktinya nggak, Bu? Ada. Itu lu ditangkap polisi beneran atau just konten aja? Iya. beneran. Di Di mana kameranya itu? kamera siapa? Pak Ambarita, ternyata ada Pak Ambarita di situ. Oh. Ada Pak Ambarita Lu yang ngapain nggak pakai helm? Jadi apa ya, habis pulang dari nongki, habis nongkrong. nongki. Iya, pulang dari situ, nggak tahu ketemu Pak polisi. Tuh diberhentiin. Kenapa nggak pakai helm? Ya maaf Pak, ketinggalkan kan, nggak sengaja. Terus mereka kenal kamu. iya, Terus? Ya tetap harus ditilang dong harusnya. Iya. Ditilang. ditilang. Terus? Terus dibilang next time lain kali kalau mau kemana-mana pakai helm. Akhirnya sejak itu pakai helm. Iya. Karena kan buat keselamatan juga takutnya geger otak gitu Iya. ya. Bener. Kenapa tangan lu? Kenapa tangannya? Apa itu, Jar? Jatuh kemarin. Itu yang kamu kecelakaan kemarin itu kali ya? Kecelakaan itu dari mana? Untung lu pakai helm nggak? Iya, alhamdulillah aman-aman. Cuman mau belok begini, licin kan jalannya, cik kepencet rem depan. Akhirnya jatuh begini. Nah ini dislok ini kemarin, sempat memar warna ungu, jadi furap kan. Itu sendirian. Sendirian. Gak lagi jemput ceweknya? Oh no. Hari apes aja.
lecakan, nggak Dia kecelakaan tunggal. Iya, tunggal. Apalagi selain itu, jempolnya sampai gitu banget tuh. Iya, jempol. Itu sakit banget tahu. Berarti sampai berdarah-darah? Oh, enggak sih. Enggak. Aman sih. Ada yang Ini nolong atau sebenarnya- kamu akhirnya pulang sendiri? Ada yang nolongin, dibantu diri kan, bilang, lah ini Fajar Sad Boy kan. Dia bilang, iya Pak. Terus Lu dia mukanya. bilang, Dan kalau nggak gitu orang nggak nge, pagi ini baru nge, Fajar Sad Boy. Ya. terus bilang, buruan telepon Pol lu, aman apa. Aku langsung shock kan, dalam hatiku ngapain ngerepotin orang kan, orang punya kesibukan. Akhirnya aku ambil motor, pulang ke apartemen sendiri begini. Kalau sakit mau pulang ke rumah sakit, masa ke apartemen? Aku tinggal di apartemen. Tapi kan sakit ini. Jadi kamu nggak dapat pengobatan apa-apa gitu? Setelah dari apartemen, bawalah ke rumah sakit bareng kakak. Oh, itu dia sebelah tangan gitu. Iya. Kaki nggak sebelah juga tapi enggak. Kaki nggak sakit tapi ya. Tapi sebentar, Jar. Ini siapa? Ini Kenalin dong. Namanya siapa? kenalan dong. Kenalin. Aku Hana. Hana itu siapanya kamu? Kenalin dong. Ana itu teman. Bohong. Tadi di belakang sana beneran. Aku denger ya, Hana manggilnya Ayang gitu. Ayang, apa aku salah dengar apa enggak? Tapi jelas banget Ayang gitu. Nah, ada artikel mengenai Fajar dan Hana nih, kita lihat nih. Fajar Sad Boy tegaskan belum berpacaran dengan Hana. Itu kapan? Belum itu kapan? Belum. Sampai sekarang? Bohongan. Saya pertama kali kenal, terus dia bawa gitar kak. Terus Langsung nyanyi. Terus main kali. hanya kasih goceng. Nyanyi. Ya. Terus Aku langsung kayak suka gitu. lu suka sama deg-degan. cowok yang bisa main gitar dan nyanyi. Iya. Dari situ Hana ada hati ke Fajar. Jar. Karena ngeliatnya lucu gitu kak. Lucu. Dia udah berapa lama sih kenalnya tuh? Setahun ya? Setahun. Setahun? Udah setahun? Hana punya pacar gak? Enggak. Kamu punya pacar gak? Apa yang membuat kalian gak pacaran sekarang? Apa ya kalau menurut aku ya, kalau pacaran tuh jadian nih, terus apa segala macam kayak bucin-bucin, terus manggil sayang, terus ujung-ujungnya putus jadi asing banget gitu. Seperti pengalaman cinta lu Iya, sebelumnya. apa ya? Nggak mau putus terus jadi asing gitu, pengen. Tapi kan perempuan perlu kepastian. Iya. Ya, benar ya? Ya, dia juga suka tarik ulur. Kayak gimana misalnya? Kayak hari ini gak cuek, besok cuek. Jadi Oh bingung. hari ini emang dia ada tanggal ganjil dia cuek. Oh gitu ya? Oh gitu, jadi kamu juga bingung. Iya. Kalau tiba-tiba ada laki-laki ngedeketin Hana, gimana? Oh. Kamu rela nggak? Ya kalau tergantung, kalau dia mau ya udah aku support. Kan kamu yang gak pasti. Kan tadi kamu bilang temenan. Iya temenan aja dulu. Aku tunggu sampai kamu. Ganteng banget nih laki nih ya. Sabar. Ini aja ngomongin cinta mereka, cinta sebagai apapun itu, kita ke sendok cinta. Ayo. Satu orang ambil baca. Baca dulu. Udah. Kalau kita lagi nggak berduaan, terus chat kamu nggak ketahuan. Orang menjawab. Alergi ya? Alergi kali. Fajar lu berdebu kali Jar. Parah. Ya. Kalau kita lagi nggak berduaan, terus chat kamu nggak kebalas selama 5 menit, kamu bakal mikir aku lagi selingkuh nggak? Enggak. Aku mikir kamu lagi sibuk. Lagi lagi main. Lagi nongki. Coba kamu sekarang. Fajar, jika 5 tahun yang akan datang, ternyata kita gak berjodoh, kamu bakal bisa hidup tanpa aku gak? Jawab. Jawab. Bisa kok, Bisa. jujur bisa. Karena
semua yang diciptakan di dunia ini kan punya pasangannya masing-masing kan. Ya. Jika rindu hanya sebatas kata, mengapa rasa sakitnya begitu terasa? Jadi kamu nggak ngusahain? Ngapain aku berusaha kalau yang aku usahain gak memberusahakan aku? Ngapain aku memperjuangkan seseorang kalau seseorang yang aku perjuangkan gak memperjuangkan aku? Kenapa? Ada paku, ada paku. Lanjut. Jadi Dia masih lama nggak tante mau ngeluarin ini nih? Lanjut ya. Kamu pernah nggak nunggu balasan chat aku sampai ketiduran? sering. Nggak bisa kalau nggak dapat kabar dari Fajar. Kamu terlalu sibuk. Kamu terlalu sibuk. Emang aku Kamu akhir-akhir sering ini nongki. Kamu nggak pernah kabarin aku. Jarang. Kamu jahat. Kamu keterlaluan, Fajar. Kesel banget. emang kita punya nomor. Kan kita sempat tukaran nomor WhatsApp. Masa nggak WhatsAppan? Gak WhatsAppan. Kamu nggak punya nomor telepon dia? Nomor aku HP baru. Oh, terus kalau Fajar punya nomornya Hana? Nomor iya punya, cuman udah nggak aktif nomor tersebut. Jadi kamu komunikasinya lewat mana? Bagaimana ini? SMS? DM. Tapi kan aku suka live, suka DM. Kok bisa nggak tahu nomor teleponnya? Hubungan macam apa ini? Sepertinya ada indikasi. Galak banget bapaknya Aisyah. Sepertinya ada indikasi-indikasi. Iya. Lanjut. Nah, tanya ke Fajar. Kira-kira aku yang lebih butuh kamu atau kamu yang lebih butuh aku dan kenapa? Ya, aku butuh kamu. Jadi kalau emang kamu adalah tujuanku, ngapain aku biarkan? Jelas aku perjuangkan, cuman Nangis, Fajar. Nangis, Fajar. Air mata. udah. Model pacaran anak sekarang begini. Oh Pak Jar tadi ngomong lagi nongki, bener nongkrong sama aki-aki. Gue yang dibawa. Emangnya kalau mereka pacaran kenapa? Iya. Hah? Kenapa dia nggak dulu pacaran? Iya. Boleh? Ya boleh aja. Mariam Yola. Bukan tahu lah. Apa di Mas Bek? Apa gitu? Jafar sini lu. Cakep. Apa Pak? Emang Bapak punya pacar sekarang Pak? Ya bukan, lu jangan fitnah gue lu ya. Bini gue nonton nih. Tapi udahlah. Marah-marah udah. Kita bicarakan baik-baik. Kita akan bicara dengan Pak Jarwo di FBP Warrior Pagi. Emang bisa nyanyi Pak Jarwo? Ya, orang masyarakat belum tahu gue punya bakat, ternyata nggak hanya ngelawak tapi juga nyanyi. Oh, coba dong. Tanya-tanya juga sama Tuhan dalam hati, tapi Kak Jil nggak keluarin ke siapa-siapa, ke anak-anak tidak. Kak Jil bertanya-tanya, memang iya tugas Kak Jil udah selesai Tuhan di dunia ini? Kak Jil sempat bicara itu sebelum masuk kamar operation. Tanpa disangka-sangka, Pak Jarwo Kuat ternyata kini justru menjadi sorotan netizen karena berita-berita panasnya. Enggak, lampunya terangin dikit kali ya? Kenapa emang? Emang kenapa? Kayak glow in the dark. Pak Jarwo. Tolong teman-teman lighting dibantu kalau bisa fokus cahayanya jangan di sini karena terlalu keras untuk orang tua ya.
Jangan di sini kan ya Pak Jarwo ya. Terangin aja deh, A. Kalau bisa ini lampu. Ya. Sejengkal di pala gua. Oh, lembek sekalian. Ini kan lagi diusahain. Nah, Kameranya mana nih? Itu muter. Pak Jarwo. ini muter sendiri. Aku mau klarifikasi berita-berita. Minta ini lah. Langsung, lu datang langsung terang. Ya kan? Pak Jarwo, aku adalah Ini cahaya. ada loh. Kamu tuh hebat ya. Ya. Gak hanya menyinari dunia tapi juga menyinari hatiku. Coba ya. Gak usah gombal-gombal. Mendingan main sulap ya, Mame ya. Coba. Ini kan ada nih. Ada. Nih, ada Coba. nih. Nong dong neng. Sip. Satu, dua, tiga. Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kayak gitu ya? Pak Jarwo. Digodain kok ih. Pak Jarwo. Ada loh. Gak ada loh. Jarwo. Woi. Jarwo. Coba lagi deh. Coba ya. Coba lagi. Bim salah Bim jadi apa. Jangan pergi lagi, Pak Kemana aja? Tadi hilang loh. Pak Jarwo. Dari tadi gua di sini. Hilang apaan? Gak percaya, Bang. Ada dari sini. Tadi pasti nggak ada. Pak Jarwo pasti mau kabur gara-gara mau kita tanya-tanya ini kan? Apaan sih? Ini nih. Kamu Grafis aja pertama. punya aku deh. Oke. Siap ya Pak Jarwo? Lu berdua keluar dulu sana. Masa bisa begitu? Terungkap, Jarwo kuat ternyata. Ternyata apa, Mei? Jarwo kuat setuju tampil manggung bareng Andre Taulani, Desta hingga Vincent. Hah, beneran? Manggung? Nyanyi? Ih, gue ini loh, aku penyanyi dangdut pendatang baru terbaik. Harusnya A ya. Iya. Aku baru tahu. Pak Andre, Kita juga baru tahu, emang bisa nyanyi? Pak Jarwo? Ya, orang masyarakat belum tahu gue punya bakat ternyata nggak hanya ngelawak tapi juga nyanyi. Oh, coba dong. Coba. Sedikit aja. Lo tahu nggak Krise gurunya siapa? siapa? Pak Jarwo? ya? Gue nanya siapa gurunya. Gue ngomong-ngomongan. Emang Pak Jarwo tuh nyanyi Lagu di Chrisye. grup itu megang apa sih? Megang genset. Megang GN. Yang Lu apa? tiga-tiga nggak ada yang benar nih. Kabel. Bukan kabel, bukan. Apa? Apa dong? Itu apa namanya vokalis. Vokalis. Coba dong nyanyi Andre dong. Taulani kan vokalis juga. Coba nyanyi. Nah, pakai mic, pakai Pakai mic. mic. Cek. Mas, kembali. Lagu apa nih? Oh, lagu Niji. Yang mana? Niji, Papa Genit, Idi. gak ciumin mama. Diam. Orang mau nanya. Aku sudah berlari. Deng, 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 dong, deng, 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 deng. Ulang. Masuk. Bukan gua yang salah, pemain band yang salah. Lo masuk. Coba lagi. Orang belum apa. Gap. Pak. Deng, 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 deng. Yeah. Hey. Aku sudah. Lu emang. Kok belum lu? Ya udah. Kapan gua masuknya? Ya udah gini deh. Gua kasih apa-apa. Intronya sekali aja deh ya. Deng, 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 deng. Lagu Aku masuk. sudah berlari. Tadi dulu, dendengnya daging apa nih? Ayam. Ya. Deng. Kali doang. Yo. Deng. Terus. Wagaman. Wagaman. Sudah berlari boseknya. Kalau berhenti. Lu nyanyi lu iringin. Sabar. Pak Jarwo, sebentar.
Pak Jarwo itu kan tadi pas mau mulai udah ngomong aku sudah. Ya udah. Iya. Aku sudah berlari ya dikejar gak nyampe. Kalau mau ngejar, Udah, sekali lagi. Sekali lagi. Oh, go. Aku sudah berlari dan serupa. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Ada konsapan, Ada satu permainan. permainan unik sekali. Orangnya juga. Tapi kuda bohong namanya. Aku sudah Gua pulang. Gak lepas dulu kamu. hidupmu marah-marah mulu. Iya. Buang-buang waktu nyanyi sama aku. Engkol. Aku sudah Pak Dia Jarwo, nyanyi beneran lu mah. kelola emosi dengan baik dong. Iya. Tapi sampai manggung juga pernah nggak Pak Jarwo? Sampai Iya. manggung beneran udah pernah? Pernah. Pernah. Emang Waktu kuliah dulu ada grup bandnya? ada Beneran? bawa lagu-lagu Rolling Stone. Coba kayak gimana? Kagak. Harapnya bersama Jarwo Kuat. Amanda, the short board is the breathing. The tablet baby always for my heart. Salah ya? Sok tahu. Gua ini Rolling Stone, Mick Jagger. Kayak manggungnya. Artinya juga nggak ngerti Jom. Pak Jarwo duduk lagi. Tahu tuh penonton ya. Ini lurah kebun kosong. Duduk lagi, duduk lagi. Lebih baik nyanyinya sudahi saja. Oh, iya. Duduk lagi, duduk lagi. Dibaca aja udah lumayan. Maka kita ke gratis berikut nih. Semakin gak nyangka nih, ini nih Pak Jarwo. Terungkap. Jarwo Kuat ternyata Curhat hingga nangis, Jarwo Kuat iri dan sebut ingin nge-host bareng Surya di arisan. Emang ada pengalaman? pengen Iya. pengen Kenapa? banget nge-MC bareng Surya Dia sampai nge-host. nangis. Iya, pengen sama dia. Sekarang dia sekarang itu host yang paling top sekarang itu kan. Ya makanya sadar umur, udah Surya aja. Ngapain ikut-ikutan? Jangan sekali-sekali umur itu menghambat prestasi kita. Siap. Sampai kapanpun harus kita terus. Iya. Pak Jarwo. Ah. Tapi kalau ngomongin tadi Surya, Ya. Pak Jarwo kan juga dekat sama Pak Surya tuh. Dia Ya. kan basicnya memang dia pembawa acara kuis nih. Itu orang ade aja itu cepat. Iya, benar. Komedi. Iya. Jadi di mata Pak Jarwo, Pak Surya itu kayak gimana? Iya. Dia tuh figur apa ya? Bilang komedian tapi dia lucu gitu loh. Iya. Smart. Smart. Terus kemudian Fresh ya jokesnya ya. Enggak, kagak lu ikut-ikutan aja. Sabar kek. Apa aja lo. Iya. Nah. Mic-nya pegang. Oh, mic-nya pegang. Gue kan udah nggak nyanyi lagi. Lepasin dong ah. Jarwo nempel loh. Pak Jarwo. Pegang-pegang tangan gue mulu. Kagak dia yang pegang. Orang dia gini udah serasa gitu-gitu. Masa tangannya gini-gini ya? Dia tadi gini-gini kayak Gini mau gue ngasih nonton. tahu. Ih, Pak Jarwo. Ngode-ngode loh tadi. Udah. Minum dulu. Pak Jarwo. Di sini. Udah. Yuk minum dulu, Bismillah bismillah. dulu. Udah. Yuk sekarang, udah. Yuk sekarang ganti popok dulu yuk. Jompo banget. Jangan sampai dah. Pak Jarwo mah tetap kuat. masih semangat. Kita ada artikel lagi nih, kita Apa lihat lagi ya. sih? Ada. Apa tuh, Mei?
Terungkap, Jarwo kuat ternyata beli rumah baru langsung cash 500 juta. Jarwo kuat iseng-iseng aja. Beneran beli rumah sampai iseng-iseng aja? Kagak. Beli rumahnya bener? Bukan, maksud ini orang pajak bungur-bungur. Oh jadi bukan 500 juta. Kagak, nggak ada. Itu berita-berita bohong itu. Cash apa kredit? Kagak, nggak ada. Rumahnya di daerah mana? Ini pajak udah repot dah. Tapi nggak benar berarti nggak Gua benar. aja bayar pajak nih tahun 30 juta, tahu nggak lu? Beneran? Bayar pajak. Banyak banget. Taat pajak nih. Bukannya harusnya sebetulnya 700 juta harusnya. Udah. Iya. Pokoknya taat pajak apapun ya. Lah iya dong. Jadi kita kadang-kadang buat pembangunan. berita-berita ini juga kadang-kadang nggak semuanya Tapi benar. ingat, kita udah bayar pajak, taat bayar pajak, tapi tolong jangan dikorupsi. Betul. Bagus. Itu. Jadi tadi berita tadi hoax. Hoax tuh. Rita tadi bohong ya. Fokus dulu. Bisa nggak? Tadi kesini. Gua demennya FYP ini begini nih. FYP stoknya banyak ya. Ada cewek. Ada gitu. cewek matanya langsung Fokus. nengok. Saya penasaran. Iya. Nih bintang tamu lihat dari belakang. Posturnya lihat. Tuh. Coba kita lihat belakangnya dari belakang. Rambutnya. Tuh. Ini Pak Jarwo banget ya sih? Tipe Pak Jarwo ya. Coba kita lihat. Udah ya, sini. Siapa Jarwo? 1, 2, 3. Wow. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri. 10 gelombang Tadi kanan. lagunya India. Jil kan, Jil kan? Iya gaji. Gaji. Kakak gaji. Sayang. Pak Jarwo. Apa sih Pak Jarwo nanya apa sih? Enggak. Seksi banget katanya. Seksi banget katanya. Gua di mana? Sini. Di mana aja bebas, di pangku Sini Pak juga. Jarwo. Ya. Oh, pengen di Pengen dekat. Pengen kiri kanan cewek ya dia ya. Pengantin. Selamat datang di Silakan menikmati hidangannya. Selamat ya. Udah matching banget. Bajunya udah matching. Untuk para tamu-tamu, silakan prasmanannya udah disediakan di pinggir jurang ya. Oh, iya. Mau salaman kita Oh, ini baru tamu baru. Kelewatan. Udah. Yuk, foto dulu tamu-tamu, foto dulu. Foto dulu bersama Bang Ya, sini Ayo Jar. Fajar sini. Mana handphonenya? Foto. Oh, di kamera. Foto pernikahan ini. Foto pernikahan. Tapi ngomong-ngomong Kak Jil, kita mendapatkan artikel tentang Kak Jil. Kita lihat dulu ya, apakah ini benar atau tidak, ini mengejutkan sekali. Yuk kita lihat. Kak Jil. Kak dulu, Kak Jil kenapa? Kak Ijil baru selesai operation Kak Irfan. Buang lemak di sini sayang, dua-dua. Lemak, hanya sebatas lemak Iya, atau lemak tidak normal di sini 2 cm, di sini hampir 1 cm tumor? sayang. Hanya sebatas lemak atau sudah levelnya tumor? Waktu di awal, waktu Kak Ijil, 1 minggu hasil baru keluar Kak Irfan. Waktu dokter cek, dokter ada arahnya khawatir ke cancer. Aduh, Iya. tapi enggak kan? Tapi aminnya sayang, benar-benar alhamdulillah hasilnya jinak. Alhamdulillah. Itu Enggak, hasil biopsinya jinak. Biopsi deh. jadi Kak awalnya Ijil itu gimana? operation. Awalnya ada Awalnya Kak Ijil pegang. Tanda-tandanya gitu loh Kak Iya. Ijil. ada gerenjil-gerenjil. Iya, 3 tahun lalu itu hanya hari ini dipegang ada benjolan, besok dipegang nggak ada. Kak Ijil langsung pergi cek sayang. Iya, 3 iya, tahun lalu kakak. Hasilnya gumpalan air susu. Oke. Nggak usah khawatir, kata dokter sayang. Kak Ijil datanglah berapa hari lalu itu sayang, ulangin 3 tahun cek. Tahu-tahu
yang gumpalan susu udah jadi lemak 2 cm sayang. Yang di sini yang 3 tahun lalu nggak ada, udah ada juga di Sebentar, sini. 3 tahun lalu emang Kajil menyusui nggak? Kajil waktu melahirkan menyusuin sayang. Enggak, ini itu melahirkan terakhir berapa tahun yang lalu? Udah lama anak Kajil udah kuliah. Itu dia makanya. Tapi ada sisa gitu. Nggak ngerti Kak Irfan. Bisa gitu ya? Iya. Tapi nyeri nggak sih? Apa deh? Nyeri nggak sih? 8 bulan yang lalu Kajil ada rasa kayak di kontak, kayak nyeri, kayak drut gitu, kayak Kajil bisa kaget, sakit apa ya gitu sayang. Kajil ada rasa berulang-ulang. Iya, Tapi iya. setelah hilang sakit, dia udah jadi benjolan itu Iya. Kak Irfan. Tapi memang perempuan tuh kan aku ingat dengan almarhumah Papa ya. Papa juga awalnya ini apa ya? Memang katanya harus beneran dicek. Dan alhamdulillah Iya. tidak. Iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Makanya syukurnya Kajil benar-benar bersyukur itu. Kajil benar-benar bisa langsung cek, ketahuan, sebab Deteksi dini ya. iya Mbak Vega, sebab katanya kalau lebih dari 2 cm, lebih besar dia bisa berkembang di sini. Kita punya resiko ke arah lebih ke kansernya sayang. Udah pasrah aja, ikhlas aja apapun yang terjadi ya. Takut banget Cinta, keadaan itu Kak Jil sampai shock, terus dokter pegang tangan Kak Jil sampai pegang, dokter bilang jangan khawatir, justru bersyukur ketahuan duluan. Kalau enggak dia berkembang di sini, Innalillahi. itu yang resiko. Iya sayang. Jil setelah dari sana, Kak Jil udah trauma, sayang kayak dapat warning dari Tuhan, Kak Jil ubah pola hidup. Cinta, Kak Oh, Jil. salah satunya penyebabnya itu pola hidup. Pola hidup kayaknya Kak Jil memang tidak baik selama Kak Jil mulai kerja aktif. Kak Enggak Irfan. baiknya itu apa? Oh, gimana tuh Kak? Kak Jil makan gak ada aturan, Kak Jil tidak ada olahraga, Kak Jil tidur berantakan. Cinta. Jadi dari pulang dari sana, Kak Jil langsung stop gula, stop tepung. Kak Jil puasa 16 jam untuk supaya autofagi di badan aktif. Dia makan sel rusak di badan, Kak Jil tidur jam 11 sudah matiin handphone. Sekarang tuh. Iya. Dan sekarang lebih disiplin. Iya. Apa yang paling Kak Jil takutkan? Kak Jil takut banget, tapi Kak Jil bertanya-tanya juga sama Tuhan dalam hati, tapi Kak Jil nggak keluarin ke siapa-siapa, ke anak-anak tidak. Kak Jil bertanya-tanya, memang iya tugas Kak Jil udah selesai Tuhan di dunia ini? Kak Jil sempat bicara itu sebelum masuk kamar operation. Tapi Kak Jil bilang, kayaknya masih banyak tugas Jil. Jil bilang, masa iya tugas Jil udah selesai? Jil cuma bertanya-tanya itu Kak Irfan. Apa iya tugas Jil udah selesai? Tuhan kasih Kak Jil ini memang tugas Jil udah selesai. Saat sebelum masuk ke Iya, jadi Kak Jil Membatin. Iya, akhirnya ketika menerima keputusan dokter, itu sampai Mami mau nangis, sampai Mami nahanin, Mami ketawa, Mami udah nggak tahu, Kak Jil masih trauma suara Mami waktu Mami kasih tahu. Nah, ini hasilnya negatif. Nah, itu masih ada di telinga Kak Jil, Kak Irfan. lega. Iya. Tapi tetap gak boleh lengah juga ya. Iya. Makanya dari situ langsung merubah segala macamnya. Iya, Harus lebih hati-hati bener, ah. Nih aku punya rekan sekaligus nih buat ngasih informasi ke semua. Iya, Dek. Siapa? Rekan aku bakal ngasih tahu tentang info kesehatan. Sesaat lagi tetap di FYP. Siapa? Sedang berjuang jaga dia. Periksa dulu deh kolesterolnya, asam uratnya. Tapi kamu udah mulai agak lebih gemuk ya, jadi hati-hati Ih. kolesterol. Atau berarti gimana? Hati-hati. Kalimat Anda tuh menyakiti hati saya loh. Tidak. Atas nama Jarwo Kuat. Atas nama Jarwo Kuat. Oh, udah Udah di masuk. situ, ah. Udah masuk duluan Bapak. Dikira ini klinik apa? ya. Pasiennya udah standby. Dikira ini klinik, ini ngapain ini? Ini tes. Dokter Pak Jarwo. Boyke, Ini yang suka keliling-keliling itu. Bukan. Wajar bukan pensi keliling. Oke. Dokter Ada Boyke. Dokter Boyke. Dok, makasih loh mampir ini. Tadi kita lagi ngomong kesehatan, ternyata kalau ada apa-apa tuh mendingan tahu sejak dini ya. Ya, ini kan hipertensi ya, ini juga tinggi nih. Pak Jarwo. Ya, Tar ya dulu, pasti lah. belum apa-apa udah darah tinggi ya. Ya kan Orang marah. Yang makan dicek dulu, Ya aslinya berapa? makanya jangan marah-marah. Jadi yang namanya hipertensi ini buat pemirsa di rumah juga nih ya, Irfan. Ya.
Pertama, jangan suka marah-marah, jangan stres. Karena kalau orang stres itu kortisolnya naik, terus pembuluh darahnya menyempit, bisa terjadi langsung stroke atau serangan jantung. Abah Jarwo! Dok mau nanya, Iya. kalau misalnya orang suka marah-marah, itu biasanya- ngeganggu ke pria gak? Mengganggu. Oh, pantas. Karena kan ya pembuluh darahnya menyempit. Ya, kalau pembuluh darahnya menyempit tentu mengganggu keperkasaan segala. Tapi apakah orang marah-marah diidentikan dengan hipertensi? Seringkali. Nah, Ya, seringkali. Karena orang yang marah-marah itu biasa dasarnya juga stres. stres emang stres. Stres, bikin banyak. Apakah yang marah-marah bikin rambut rontok? Iya, betul. Itu Efeknya betul. banyak banget. Ya, gini. Terus mata juga bisa terganggu. Makanya hipertensi itu disebut sebagai the silent killer, pembunuh diam-diam. Oleh karena itu mesti hati-hati, ya. Jangan marah-marah, kurangin makan garam, gorengan, santan kayak gitu. Enak, Tetap pola hidup sehat, ya. Olahraga, tidur mesti cukup-cukup nggak? 7 sampai 8 jam. Ya kurang lebih kadang-kadang sampai 13 jam. Ya nggak Kebanyakan ya dok. kerja. Iya, itu mah. Ya, 7-8 jam itu sehat. sehat Iya, ya. Kemudian olahraga, karena dengan olahraga kan gerak. Nah, tensi itu dengan olahraga jalan kaki katakanlah 10 km, 1 km saja ya sampai dengan 3 km itu sudah bisa menurunkan tensi 5 mm Hg. Ya, pemirsa juga ingat the silent killer ini penyakit 4 ini, darah tinggi, kemudian juga gula, hipertensi, stroke, ya, sama serangan jantung itu termasuk yang paling menghabiskan dana BPJS, termasuk gagal ginjal juga. Secara data pun. Secara data. Makanya Jadi saya kalau lagi emosi nggak mau masuk ke mesin ATM. kenapa? Ambil duit. Ngambil stroke-nya keluar lagi stroke. Ya, itu bukan stroke penyakit. Dokter, maaf tadi kan kita baru cerita tentang yang Kak Jill tadi. Apakah misalkan resiko itu bisa juga terjadi karena stres, karena pikiran tadi yang kemarin sempat diderita oleh Ya Kak Jill? silakan dicicip. Jadi Itu alkohol. namanya tumor payudara nih Jill ya, itu ada 2, ada yang ganas dan ada yang jinak. Nah, pemirsa juga bisa melihat apakah ini jinak atau ganas itu sebenarnya bisa kita inikan sendiri ya. Kalau kita namanya sadari, periksa dada sendiri itu harus dilakukan oleh setiap wanita. Setelah mens, di depan kaca atau sambil berbaring. Kalau dia menemukan benjolan, segera ke dokter. Udah jangan ngobatin sendiri pakai herbal, pakai apa. Jangan. Nanti kalau Anda berpikir apakah ganas atau tidak, kita lihat benjolannya. Kalau dia keras, itu biasa ke arah ganas. Tapi kalau dia kayak balon agak mudah di ini, Mudah membal. itu biasanya jinak. Ya. Kemarin katanya hampir sudah mulai keras. Nah, berarti kan dia hampir ke arah Untung cepat-cepat ditangani. Untung cepat-cepat ditangani. Itu namanya kalau di dunia kedokteran fibroadenoma mame. Dan biasanya ada faktor keturunan orang tua, juga ada faktor gen, kemudian pola makan terlalu banyak lemak. Faktor stres. Ya, itu juga paling banyak ditemukan. Kurang makan sayur dan buah. Ya, karena aku mesti ngomong. Biasa aku ngomong mesti begitu ke pasien ya, selalu. Kurang sayur dan buah juga. Ya, ingat loh, kalau kita salah saja mendiagnostik ke kanker payudara itu bisa menimbulkan kematian. Dok, maaf. Laki-laki emang bisa juga? Bisa. Dan itu lebih ganas lagi. Wow. Laki-laki itu, nah makanya ada. Kalau sampai timbul benjolan, itu pada laki-laki itu keganasannya sampai 3 kali lipat dibandingkan kanker payudara pada wanita. Iya. Ya. Jadi kalau laki-laki apalagi ada benjolan, itu udah segera lakukan USG atau mamografi. Sama, mamografi aku udah dicek ya waktu itu ya. Cowok juga bisa yang sedari. Kenapa? Ini jakun. Nah dok, Fajar ini kemarin tuh, dia kecelakaan, gak langsung ke rumah sakit tuh. Tidak boleh. Ya, Iya. kalau kita kecelakaan nomor 1 ke IGD, karena mungkin saja kelihatannya dia bisa bangun dan sebagainya, tapi perdarahan di dalam siapa yang bisa didiagnosis? Ya, apalagi kalau ada tanda-tanda nih pemirsa muntah atau gangguan kesadaran, meskipun cuma beberapa detik, ya, atau pingsan itu tandanya terganggu neurologi, secara persyarafan terganggu. Dan yang kita takutkan adalah perdarahan pada otak atau perdarahan di dalam. Dia ada lebam-lebam ya.
Di situ aja tapi di Iya, di tangan. ankle-nya. Tapi sudah diperiksa tidak ada pendarahan di organ-organ dalam. Karena Dislok. Dislok. Ya, dislokasi. Nah, kalau dislokasi juga harus segera dia diperbaiki. Karena kalau makin lama penyembuhannya juga akan makin lama. Jadi kalau ada kecelakaan hubungi segera ke puskesmas terdekat atau ke dokter Atau ke terdekat UGD. ke IGD. Tapi dok, Fajar ini beda. Dia kemarin kecelakaan, dia nggak ke UGD. Tapi dia kalau kangen pacarnya ke ICU. Tapi ya namanya juga pacaran lagi kangen-kangenan boleh. Tapi kalau sampai berkorban ya memilih lebih baik ke pacar daripada ke UGD itu nggak benar. Tapi katanya betul pasien UGD dan IGD itu gak bisa disatuin. Karena UGD itu kan ukti gawat darurat, satu ikhwan gawat darurat. Itu lain, itu singkatan yang dibuat-buat itu. Tapi dok, mohon maaf ya dok, ini Berarti mah kita IGD karena kita ikhwan. teman saya itu dia walaupun ketawa-ketawa ada penyakit asam urat kan dok. Asam urat tapi udah Tolong periksa dulu deh kolesterolnya, asam urat. Tapi kamu udah mulai agak lebih gemuk ya, jadi hati-hati kolesterol. Hati-hati. kalimat Anda tuh menyakiti hati saya loh. Tidak. Saya harus bilang apa adanya. Sebagai dokter saya harus bilang, karena kan berat badan harus tetap dijaga. Apalagi kamu kan kerjanya juga 20 hampir jam. Masih ada. Iya nih. Periksa Saya sih, kok Kak. kalau ngaca tuh gini, ih makin sintal nih gue gitu. Ya udah ayo. Ayo apa? Periksa kolesterol, gula dan Periksa sebagainya. deh. Ya. Itu kan gampang sekali sekarang. Suka takut cepret gitu Iya, tuh. nggak apa-apa. Emang bawa? Gak usah deh. Ada Fajar. Gue takut beneran. Yuk relax tangannya. Dok, jangan dok. Itu tangannya sampai merah. Yang panjang jauh nggak usah lah. Dok. Takut beneran. Coba cek matanya. Bukan. Awas kan jarum. Apa jarum? Aduh. Jarumnya masuk kan. Jarumnya masuk kan. Ya udah rakyat jangan lupa ya nonton FYP setiap hari Senin sampai Jumat jam setengah 9 pagi pastinya hanya di Trans 7. Pacar makasih ya. Lagi sehat terus. Sama juga ya pacar ya. Makasih semuanya. Pacar, sehat Pacar, terus. ya.